Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mahasiswa sekalian, untuk pertemuan kita kali ini kita akan berpraktek berkenaan dengan topik Atresia ani. Sebelumnya izin melepas marker. Mungkin penjelasan berkenaan dengan Atresia ani adalah ketidakberadaan anus pada seorang bayi yang baru dilahirkan dari seorang ibu. Berkenaan dengan Atresia ani ini biasanya kita sebut sebagai kongenital atau cacat bawaan. Jadi cacat bawaan ini biasanya didapatkan dari langsung apabila seorang ibu melahirkan tidak diketahui keberadaan anusnya tidak nyambung, maka segera akan dilakukan pemotretan secara radiologi, yaitu Atresia ani. Mahasiswa sekalian, di sini akan kita praktekkan dengan Phantom berkenaan dengan pemotretan ketidakberadaan anus, yaitu Atresia ani. Di sini kita bisa lihat ada Phantom bayi, kemudian kaset dan seperangkat unit X-ray. Nah, ini kita simulasikan berkenaan dengan pemotretan Atresia ani. Bayi datang ke radiologi. Untuk persiapannya, bayi datang ke radiologi. Kemudian seperti biasanya kita mempersiapkan segala sesuatunya dan harus diperhatikan karena ini berkenaan dengan bayi. Kita harus ekstra, ya, agar bayi tetap tenang. Kita tetap memposisikan dia sebagaimana seorang ibu. Ya, ini kita lihat ya, Phantomnya sudah telanjang, ya, karena kita ingin melihat seorang bayi yang tidak mempunyai anus, artinya antara dunia luar adalah keberadaan anus dan di dalamnya adalah udara, maka untuk melihat itu kita harus memposisikan dia terbalik atau inversi. Ya, tapi tetap menjaga kenyamanan bayi. Kalau bisa, ya, dipupuk gini, pupuk bahasa Indonesia. Tujuannya untuk apa? Tujuannya agar udara secara perlahan akan naik ke atas menuju ke titik paling distal daripada rektum atau anus. Nah, disitulah nanti kita tempatkan, ya, kita tempatkan markernya. Nah, kita bisa lihat kurang lebih 5 menit. Oke, jika 5 menit sudah tercapai sambil melihat kenyamanan pasien sudah tercapai, kita coba dibantu oleh perawat atau dibantu oleh orang tuanya. Monggo silahkan, tolong tetap dalam posisi nyaman. Kita tata kaset. Pada posisi tengah, kita masukkan. Oke, asumsinya kasih di posisi tengah, kemudian pasien, oke, ya, secara umum sebenarnya kalau kita ingin simpel, pasien cukup diginikan, ya, kemudian, ya, pegang, Mbak. Nah, gini cukup, di ronsen dari depan. Ya, CR menuju ke antara trochanter mayor, ya, kedua trochanter mayor, titik tengah asumsinya di sekitar itu. Jarak 90 atau 100 cp di situ, CR-nya horizontal. Seperti itu sambil kita pegangi. Tapi secara teoritis ada yang kita sebut sebagai western rise. Ya, kita posisikan 90, kita sudutkan seperti ini, ya, pada titik tengah. Turunkan, Mbak, turunkan sedikit. Kita kasih marker pada area yang kira-kira di situ anus itu berada. Secara anatomi kelihatan, walaupun tanpa lubang akan kelihatan di mana posisi sesungguhnya anus itu berada. Kita kasih marking, bentar.
Ya. Ya, kita calculate marking, kemudian kita expose sambil melihat tidak ada pergerakan pada bayi. Posisi antara X-ray 90 atau 100 biasanya, kemudian CR, CP tadi ya, antar kedua trokantor. Oke, setelah selesai, ya. Kemudian untuk posisi lateral sama persis, ya. Posisi lateral seperti tadi, ya. Posisi seperti gini, ya. Ini karena phantom kelihatannya mudah, tapi memang sesungguhnya memang karena dia manusia, dia agak kita melihat aspek kenyamanannya si bayi. Sama persis. Posisi CP-nya di trochanter yang berada pada sisi yang nampak. CP-nya, CR sama persis. Oke, begitu mahasiswa sekalian berkenan dengan posisi Western rise. Kemudian kita akan lanjutkan pada posisi sujud, kalau kita bilang bahasa Indonesia, tapi posisinya biasa di dalam dunia radiografi cross table. Oke, mahasiswa sekalian, kita lanjutkan untuk melihat atresia ani dengan posisi yang berbeda, yaitu posisi cross table. Kalau cross table kita terjemahkan dalam bahasa yang mudah kita pahami, yaitu posisi sujud, di mana secara aspek logika bahwa kalau kita posisi sujud, posisi yang paling tertinggi adalah posisi pantat. Nanti kita coba praktekkan. Ya, mungkin pendahuluannya bahwa biasanya kalau untuk posisi cross table itu untuk pasien yang bisa diajak komunikasi, di mana pasien ini selanjutnya akan dilakukan pembedahan, yaitu bentuk stroma usus buatan di dalam abdomen. Nah, kita lihat ini phantom yang tadi, ya. Kemudian kita posisikan dulu yang pesawatnya. Ya. Ya, karena antara reseptor dengan X-ray sudah paten, artinya sudah tetap, maka tidak bisa kita pendekkan lagi. Ini kira-kira posisi seperti ini. Ya. Posisi sujud. Kalau dia memang seorang pasien beneran diposisikan sujud, maka akan simple, akan mengikuti petunjuk kita. Biasanya pasien-pasien dengan komunikasi yang sudah baik. Satu yang perlu selalu diingat buat mahasiswa sekalian, bahwa marker jangan pernah lupa, karena disitulah letak di mana petunjuk anus itu berada. Ya. Dari marker dengan udara yang paling tertinggi di atas rektum itu, disitulah letak yang akan dibuat anus jika memang letaknya dekat, artinya masih bisa untuk dibuat anus. Tapi kalau itu sudah letaknya panjang atau tebal, maka akan dibuat anus buatan di sekitar sisi abdomen. Jadi gitu, kita ulangi lagi, cross table adalah posisi seperti ini, ya. Bisa kemudian di CR-nya horizontal. Ini kalau pasiennya beneran enak sujud. Kemudian bisa dari untuk posisi lain, ini posisi lateral, dari sisi lateral. Kalau posisi dari depan, dari sisi depan, kaset sebelah sini. Atau kalau kita mau kaset sebelah sini, ya silahkan. Ya, contohnya seperti ini ya. Ya, seperti ini kira-kira. Untuk CP dan CR sama persis. CP kalau kita bilang dari sisi belakang, CP pada pertengahan trochanter, kedua trochanter, tapi pada sisi lateral, CP pada salah satu trochanter. Contoh kalau yang menempel adalah trochanter sisi kiri, maka CP-nya pada trochanter sisi kanan.
Kira-kira seperti itu. Ya, untuk kemudian nanti kita bisa melihat radiografnya seperti apa, batas antara sisi luar dan sisi udara yang ada pada usus pasien yang kita ronsen atau terkena atresia ini. Demikian mahasiswa sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.